Kuya ka pala tinising ya. Bayar loh. Betul. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Budi. Pagi. Ada Semua. Mbak. Mana nih? Siapa lagi yang belum masuk? Irma ya? Irma, Mbak Agnes soalnya nggak ada di absen tuh, tapi ada namanya. Siapa? Mbak Agnes. Oh, itu ada aku sudah masuk tuh. Iya, makanya. Dia kayak hantu, tiba-tiba muncul Mbak Wina. Mbak Dewi saja. Aku tambahin ya Mbak Agnes. Mbak aku sama Mbak Lucy tuh, Mbak Wina. Kalau Mbak Lucy kayaknya, oh iya ya nggak ada namanya Mbak Lucy. Yakin itu ada Mbak Lucy? Tapi latihan. Oh. Kan soalnya peraturannya nggak boleh nulisin nama bukan diri sendiri. Oh, bener. Tadi yang buat peraturan disalahin lagi, tulis sendiri ya. Iya, Mbak Wina suruh nulisin lagi. Oh, makanya. Tapi tiba-tiba mereka berdua muncul. Aku tulis Mbak Agnes soalnya ada Mbak Agnes kan. Pak Dede, coba diulang Pak Dede gimana? Kalau yang injured, kan Wina kan injurednya kan yang sebelah kiri, tapi miringnya sebelah kanan. Yang ditekan? Maksudnya injitnya sebelah mana? Kan Wina kan sebelah kiri, yang problem. Enggak, yang keluarnya hipnya sebelah mana? Nah, Hipnya Mbak Wina yang keluar kanan. sebelah kanan. Tapi yang problem tuh kiri. Kok yang kiri sih? Iya. Bentuk tubuhnya tuh ininya tuh kanan, yang melengkung tuh kanan. Yang keluar kanan. Tapi yang sakit, yang ini tuh kiri. Oh, ya berarti dia silang. Ininya apa? Sarafnya yang kenanya. Jadi yang ditarik dan yang ditekan? Tetap aja yang miring dulu. Yang kanan berarti? Kanan. Yang kanan. Ya. Masukin Kiri. kan? Kiri. Masukin. Jangan ke kiri, ke tengah, kebalikin lagi gitu ke awalnya.
ke garis tegak lurusnya. Kan itu kan hipnya udah keluar dari garis lurus. Berarti kan yang kanan Wina tekan gitu kan, yang diajarin Pak Dedi yang tangan kanan gitu, yang ini yang kiri tarik. Oke. Ini badan ngerejem semua habis itu sampai sekarang belum terjadi kayak ulang awal semua ini badannya. Iya, dia begitu di refresh lagi. Karena kan kayak orang dibenerin lagi kan pasti ototnya juga bingung lagi gitu. Nggak nyaman. Oke. Kalau Ivan mana Ivan tuh? Udah masuk belum? Udah. Contoh soal itu. Ya, Ivan juga yang hip kanannya tuh. Iya. Oke. Udah masuk ke air. Sekarang udah Teh Irma belum ya? Udah. Teh Irma udah ya? Oke. Yuk. Les batuk. Udah 632. Les. Ya sebelum buka. Tuh, Mbak Lucy juga ada, Mbak Lucy. Oh gitu, Mbak Lucy ya. Vokal Mbak Lucy ditulis. Yuk. Ya. Ini duduk di atas blok. Mouse delete. Tinggikan dan luruskan punggungnya. Finger resting on the floor. Roll upper arm out. Keep the shoulders rolling down. Maintaining this position. Bending the elbow palm together. Just sternum and slowly close your eyes. Tinggikan dan luruskan punggungnya. Gelekan dari kulit kepala. Gelekan kulit wajah. Gelekan kedua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Gelekan perut dan organ-organ yang ada dalam perut. Napasnya normal. No inflation, normal exhalation.
Tundukkan kepalanya. Telapak tangan letakkan di atas lutut. Perlahan buka matanya, lihat ke lantai, baru lihat ke depan. Oke, Adho Mukha Wirasana. Tekan singgulnya sama, tekan pantatnya juga sama, tekan ke tumit kanan dan tumit kiri. Extended trunk forward, tarik trangnya jauh ke depan. Maaf, Adho Mukha Svanasana. Tekan dari tangannya dulu, baru tekan ke telapak kaki. Walk forward, Ardha Uttanasana. Paralel outer heel-nya. Luruskan punggung. And bend the elbow, cross your elbow, head down. Relax. Okay, finger on the floor again. Come up, Utpahastasana. Oke, Tadasana. Standing Tadasana buat Prasarita Padottanasana. Bend and jump, boleh buka. Parallel outer heel. Letakkan kedua tangannya di hip. Jari-jarinya menghadap ke depan. Tekan the four corner of the foot, tarik lutut paha. Video trunk up, and extend the trunk forward. Tengah dulu Ardha. Baru letakkan jari-jari tangannya ke lantai, tegak lurus dengan bahu. Oke. Rasakan beratnya jangan banyak di tangan. Jaga pantatnya tegak lurus dengan lutut dan tumit. Tekan kedua telapak kaki, the four corner of the foot.
Tarik lutut pahanya. The hip, and baru extended. Trunk forward, luruskan punggungnya. Stay. Pegang kedua ankle kakinya. Masih lurus ya, punggungnya masih lurus. Tarik ke depan dulu, masih lurus. Baru bend the elbow, go down. Kan kakinya, sama nggak nih hipnya nih? Di pon mendingan nih, tinggal dikit lagi pon. Nah, kaki kanan tekan. Oh, Mbak Wina oke. Iya. Terus sih sama dikit doang, dikit. Ya kan. Rilekkan perutnya. Oke, keep look forward lagi, you're on the floor, luruskan lagi punggungnya, sama kakinya. Tahan tangannya di, lagi, and come up. Sekarang tangannya interlock fingernya, finger interlock belakang. Sebelum diluruskan tangannya ke belakang, tekuk dulu elbow-nya. Ya, tekuk, kemudian sudah, kemudian shoulder blade-nya broaden and down. Sudah diluruskan tangannya. Ya, dapat, baru bend forward and down. Angkat tangannya. Nah, tangannya tarik away from the bahunya ya. Di tangan tuh bahunya narik away from your neck. Come up. Change. Interlock the finger. Stand. Bahunya and bend forward again. Head down. Tarik shoulder blade away from your neck. Tarik. Okay, and come out. And release. Lagi in and jump. Adu muka swanasana.
Tangan kanan pegang engkel kaki kiri bagian luar. Kemudian putar badannya ya. Tengok ke arah sisi sebelah kiri. Beratnya tetap di kedua kakinya. Balik lagi, Adho Mukha Svanasana. Change. Kiri, tengoknya ke kanan. Beratnya jangan jatuh di kaki kanan semuanya. Oke, balik lagi. Utva Mukha Svanasana. Lurus lututnya Ivon. Adho Mukha Svanasana. Jadi Utva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Walk forward Uttanasana, head down. Hip look forward. Angkat kaki kanan ke belakang. Dan kaki yang kiri dorong kaki kanan ke belakang, dorong badan ke depan. Tarik jari-jari tangannya samping tumit kaki kiri, dua-duanya, kemudian go down. Dorong kakinya dari kaki kiri ke kaki kanan. Boleh naik gitu. Semakin kita tekan kaki yang di bawah, kita bisa menekan kaki yang di atas. Mendorong gitu loh. Jadi dorongan kaki di atas karena ada support action dari kaki di bawah. Coba tekan kaki di bawah, dorong kaki di atas. Oke, keep look forward. Look forward. Oke, turun. Change. Panjangkan dulu terangnya. And bend the elbow, tarik. Tangan sejajar dengan tumit. Yang kanan. Bend the elbow, go down. Tekan kaki yang di bawah. Mendorong kaki yang di atas. Ayo coba. Tekan kaki yang di bawah, mendorong kaki yang di atas. Bagus. Jaga hipnya. Oke, balik. Turun.
Angkat dulu tangannya ke atas, Upahastasana. Video terang. And bend forward again, Ardha Uttanasana. Angkat kaki yang kanan. Lagi. Kemudian bend the elbow, tarik tangannya sejajar dengan tumit kaki. Tangan yang kiri pegang tangan yang kanan pegang ankle kaki yang kiri bagian dalam. Tangan kiri ada di samping tumit kaki kiri bagian luar. Bend the elbow, go down. Tangan kanan ada di ankle kaki kiri bagian dalam. Head down. Oke, please. Turun, ganti kaki kiri. Berarti tangan yang sebelah kiri pegang tangan bagian dalam. Ankle kaki kanan bagian dalam tangan kiri. Dan tangan kanan di samping di kaki kanan. Tekan dari kaki kanan, dorong ke kaki kiri. Jaga hipnya. Nah, jaga ipon. Oke, keep look forward again. Oke, release. Adho Mukha Svanasana. Utha Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Walk forward, Uttanasana. Down. Oke, come on. Buat Parshvottanasana. Standing Tadasana dulu. And the leg and jump. Arah ke depan. Putar badannya ke arah kanan. Yang pertama, teman-teman interlock jari-jari tangannya di belakang. Luruskan elbow. Jauhkan tangan dari pantat. Lift your trunk up, look up. And bend forward, head down. Tarik shoulder blade away from your neck. Tekan kaki depan, tekan kaki belakang. Ayo, hipnya sejajarkan dari kanan kiri. Ipon. Agnes. Tarik shoulder blade away from your neck. Come up.
Change, interlock your finger. Your trunk up, look up, and bend forward, head down. Tarik, dorong tangannya ke belakang. Turun, head down. Luruskan elbow, tarik shoulder blade, away from your neck. Okay, come up. Change, other side. Interlock. Ke arah kiri. Tarik, bawa. Hipnya inline. Perut ke arah dada. Leave your trunk up, look up. And extend the trunk forward, head down. Ayo, pantat kanan dan ke depan, kiri ke belakang. Okay, come up. Change, interlock your finger. Tarik perut ke arah dada, look up. And bend forward, head down. Okay, come up. Back to the center. Tahan. Sekarang telapak tangannya Paschima Namaskar. Paschima Namaskar, telapak tangannya di belakang. Paschima Namaskar. Kalau yang nggak bisa Paschima boleh cross elbow. Putar badannya ke kanan lagi. Buka bahunya. Lift your trunk up, look up, and extend the trunk forward, head down. Jatuhkan aja kepalanya, Lucy, relax. Tarik shoulder blade away from your neck. Kanan tekan, kaki kiri tekan. Oke, come up. Change. Ganti. Kiri. Ke arah kiri. Tarik shoulder blade from your neck. Lift trunk up, look up, and extend the forward, head down. Relax. Teruskan ke depan. Oke, come up. Go back to the center and release. Lagi incang. Good, adu muka swanasana.
Utva Mukha Svanasana. Tahan. Teruskan lututnya, Ivon. Balik lagi, Adho Mukha Svanasana. Utva Mukha Svanasana. Oke, turunkan badannya ke bawah. Tegura posisi. Luruskan kakinya ke belakang. Nah, sekarang tangannya interlock, jari-jari tangannya ke belakang. Kalau nggak bisa interlock, boleh pakai tali ya, Bel. Beltnya taruh di pergelangan. Nah, oke. Sekarang yang kita kerjakan adalah bahunya. Kita dorong kedua lengannya tadi interlock. Kalau nggak sampai interlock, boleh pakai tali belakang tangan. Dorong tangannya lurus ke belakang, kemudian menarik si bahunya. Terus angkat tangannya dari pantat. Kepalanya jangan naik dulu. Saya hanya gerakin tangannya dulu. Iya. Lakukan dulu tangannya ada tenaga. Baru dorong. Stay dulu. Ya, itu berima tinggi. Ya. Tinggi lagi ya. Dewi naikin lagi tangannya. Oke, and release. Ini deh. Pakai tali deh. Yuk. Soalnya tadi teman-teman kalau di interlock bahunya kunci, jadi waktu tangannya nggak bisa naik ke atas. Pakai tali di pergelangan tangan. Jadi lebar bahu. Ya, posisinya tengkurap lagi, taruh di pergelangan tangan ya, belakang. Jangan terlalu lebar, dan terlalu kecil. Ya, tadi teman-teman kalau interlock kan susah, kecil banget. Misalnya, oke, saya coba lebarin dikit, nggak apa-apa. Daripada bahunya nggak mau gerak, kunci, lebar bahu aja. Oke, balik lagi tengkurap posisinya. Ikutin instruksi saya. Oke, ready? Luruskan, telapak tangannya saling berhadapan. Nah, dorong tangannya ke belakang, narik shoulder blade away from your neck, baru angkat tangannya dari pantat. Tahan. Terus tarik ke belakang. Jadi angkat lagi. Stay. Ayo Ipon, jangan turun naik. Tahan di posisinya. Ya, gitu mau Wina lurus. Stay. Perutnya relax. Oke, please. Tuh, turun napas. Jadi bahunya jadi nggak nyangkut ya kalau kita mau naikin ke atas tangannya. Jadi dorong tangannya ke belakang, narik shoulder blade away from your neck, angkat. Tangannya angkat terus jauhkan dari pantat, seperti naik tangannya tinggi. Ya, tapi dorong shoulder blade away from your neck. Oke, turun. Good.
tinggi ya. Di tangannya lagi ke belakang, tarik. Terus narik ke belakang, baru angkat kepala, bahu, kaki nggak usah diangkat. Diangkat bahu, kepalanya, tangannya angkat lagi. Oke, release. Ya. Sekarang baru angkat kakinya juga ya. Yuk. Dorong kedua lengannya ke belakang. Tangannya, kepala, kaki. Yuk. Nah, tarik tangannya jauh ke belakang. Kakinya diangkat. Oke, and release. Wah. Oke, release. Lepasin talinya, kemudian tidur telentang. Lepasin tali, tidur telentang. Buat Setu Bandha Sarvanggasana. Tangannya interlock. Kalau nggak bisa interlock, pakai tali ya. Setu Bandha. Tekuk kedua kakinya. Nih, paham ya. Kalau yang nggak bisa interlock, nyangkut di bahu, lebih baik pakai tali. Ya. Oke, paralel outer heel, dekatkan tumit dengan buttocknya. Oke, persiapan dulu, tekan kedua kakinya ke lantai, kemudian angkat pantat, baru tangannya masukin di interlock. Dorong tangannya. Tarik ke arah kaki. Kedua lengannya, tarik bahunya. Oke, stay. Nah, baru semakin tekan kakinya, kan semakin tinggi pantat, ada kesempatan tangan kita untuk bertumpu di shoulder blade. Bertumpu di bahunya. Angkat pantatnya, ada space tuh di bahu. Oke, turunkan pantatnya setengah, jangan sampai ke lantai. Oke, tekan lagi, telapak kakinya, dorong lagi. Dorong juga tangannya. Dorong tangannya, dorong supaya bertumpu di bahu. Ayo dorong, Lucy, dorong tangannya ke arah kaki supaya bertumpu di bahu. Tekan telapak kaki, dorong pantat ke atas. Dadanya juga ikut mendorong ke dada, ke dagu. Oke, release. Good. Kalau yang pakai interlock ganti cari interlocknya ya. Nah, sekarang kita akan buat Chatuspadasana, pegang engkel kakinya. Kalau misalnya nggak sampai dari pertama, nanti dulu pegang dulu samping mat, udah naik pantatnya, baru tangannya. Dan ini untuk lebih memanjangkan, lebih membuka bahunya lagi. Jadi bertumpu di top of shoulder. Oke, tekan dulu telapak kaki, angkat pantat.
Ya, sambil pegang tuh engkel kakinya dengan telapak tangan. Maju, maju, maju. Terus, dah, pahanya jangan terlalu lebar. Tangannya pegang engkel kaki, dorong, ya. Dan kaki dorong ke atas pantatnya, kemudian si tangan ngeraih pegang engkel kakinya. Dua tangan, tarik bahunya. T. Ayo narik kaki, pindahin tuh, top of shoulder. Sehingga dadanya dan dagu kita menempel. Kaki each other. Ham. T. Tarik ya, tarik tangannya. Oke, release. Good. Nafas lagi. Ya, status pada asana. Dan kedua telapak kakinya turun pantatnya ke atas. Dan kaki tarik bahu. Tarik lagi tangannya. Nah, tarik. Sehingga bahunya memang benar-benar bertumpu di top of shoulder. Ayo Lucy, naikin lagi tuh pantatnya. Oke, release. Oke, come. Ambil blanketnya buat Sarvangasana. Harusnya lebih enak ya. Nah, jadi buka-buka bahu. Sarvangasana. Shoulder stand. Ayo, buat. Iya. Ayo, naik dulu, naik dulu. Baru turun alasan.
Oke, udah semuanya udah naik. Oke, turun dulu halasana. Halasana itu yang pertama adalah ujung jari ya, bukan ball of the foot. Jadi jari-jarinya. Oke. Kemudian halasana itu bertumpunya semua di bahu, jangan di kepala. Ketika kaki kita ke belakang, jangan sampai kita memberikan tekanan di kepala sehingga leher kita sakit. Ya, jadi dari bahu dorong ke pantatnya. Paham? Nah, kalau misalnya belum sampai ke bahu, ya memang harus jauh ke belakang ya supaya bertumpu di bahu. Tapi jangan sampai kita memasangkan kaki belakang, kepalanya jadi ketekan, lehernya jadi sakit. Nah, kedua telapak tangan, jari-jarinya saling berhadapan. Kemudian skin of your back-nya kita masas, kita dorong ke arah pantat. Perutnya jelek. Angkat kakinya ke atas lagi. Sarvangasana. Nah, ekor lurus lagi. Ini jatuhnya ke kanan tuh. Nah, ya gitu. Bagus, pas gitu. Oke, halasana lagi. Adjust lagi bahunya. Angkat lagi ke atas. Sarvangasana. Oke, dengerin saya sekarang. Ayo Dewi ke kanan lagi tuh. Bahu kirinya masukin. Oke, rapatkan kedua kakinya and kemudian bend your knees. Lututnya dorong ke atas, tegak lurus, lututnya dorong ke atas. Telapak kakinya, tumit kaki kita mendekati pantat. Kemudian dorong lututnya ke atas. Ya gitu Agnes. Lagi. Ayo tumitnya dorong ke pantat, lututnya dorong ke atas. Terus lagi sampai lurus tuh lutut, hip, bahu. Novi lagi. Nah, ya. Terus Lucy dorong tumit. Ke arah pantat, ya ke arah pantat, pahanya kan jadi panjang tuh. Mendorong ke arah lututnya. Stay. Dorong lagi ke atas. Sarvangasana. Langsung lurus. Stay. Okay. Bend your knees again. Turunkan kakinya ke lantai satu-satu. Ke belakang, bukan halasan. Ke belakang. Satu banda sarvangasana jadi turun.
Ayo, Mbak Wina turun ke lantai. Satu banda sarvangasana. Ya, benar, Nes. Belakang, satu banda. Ya. Oke, come up lagi. Up. Angkat lagi, sarvangasana. Oke, turun lagi. Satu banda sarvangasana. Dan Yonis ke belakang. Turun pelan-pelan. Oke, come up lagi, sarvangasana. Ya. Dewi, kanan terus tuh. Di halasana. Kakinya dibuka lebar, Supta Konasana. Kaki kiri satukan dengan kaki kanan. Balik, buka lagi. Ganti kakinya. Oke, buka lagi. Anapidasana. Oke, and release. Turun. Oke, duduk dandasana. Sit on the blanket, buka selebar hip. Kita buat Paschimottanasana. Tangan ke atas, putar up, and extended forward.
Paschimottanasana, head down. Jatuhkan kepalanya ya. Kalau kepalanya nggak sampai, kasih blok. Head down. Perutnya relax, relax. Oke, come up. Janu Sirsasana. Angkat tangannya ke atas, bend forward, head down. Tekan kaki yang ditekuk ya, kaki kirinya tekuk. Kemudian tekan, beratnya jangan di kaki kanan semua. Come up. Change. Extend the trunk forward again. Tarik badannya. Tekan lutut yang ditekuk. Okay, and come up. And release. Oke, posisinya semua duduk. Menghadap ke depan. Cari posisi yang nyaman. Boleh nyender. Kakinya boleh swastikasana, siddhasana atau wirasana, boleh. Latihan breathing ya. Ya, lebih enak sih ke tembok ya supaya badan kita lurus. Mundurin badannya ke depanin dulu, pantatnya mundurin, acing baru bahunya. Ya. Jadi kepala kacing, bahu kacing. Caranya gimana? Ya dorong badannya ke depanin dulu, baru mundur pantatnya sampai nyentuh, baru tegak. Gini. Lapangan menghadap ke atas. Matanya ya. Jadi bahunya buka. Nah ini untuk postur badan ya. Kadang-kadang kita nunduk terus tanpa sadar.
Kita balikin lagi dengan latihan pranayama. Santai aja nyender kok, enak tuh. Relax. Nggak ada ketegangan ya, relax. Jadi badannya kayak nempel ke tembok gitu, nempel. Relax, nggak ada tegangan, nggak ada tension, nggak ada. Nah, kayak kita, kalau saya ini kan saya kayak relax aja kayak mau tidur gitu. Punggungnya tetap lurus, dada tetap dibuka. Nyaman. Sehingga apa? Kalau punggungnya lurus tuh rasa nyaman tuh ada. Jadi nggak ada ketegangan. Jadi pas saat kita tarik nafas itu enak. Jalurnya pas. Ya. Jadi teman-teman jangan ada tension nih. Apalagi kalau saya jadi tempel ke tembok jadi tegang. Enggak harusnya. Enak banget. Punggungnya juga nempel. Kayak kita nyatu ke wall. Nah, ready? Telapak tangan di atas paha. Nyender, kayak nyender kok. Santai. Nggak ada tegang. Jangan dorong ke tembok. Rapatkan kedua mulutnya. Rilekan bibir, lidah. Rilekan wajah. Rilekan kulit kepala. Jangan jatuh duduk. Rilekan aja santai dan tidak boleh tegang. Bahunya juga relax. Telapak tangan rest on the thighs. Relax. Tutup matanya. Kayak nyender gitu. Kita kayak mau kalau tidur kan nyender enak. Loh gitu. Gak boleh nahan. Relax saja. Dijaga badannya tetap lurus dan dadanya terbuka. Napasnya normal dulu. Kalau mau instruction ya. Saya kasih instruksi. Tutup dulu matanya, relax dulu. Rasakan nafas dari hidung, keluarkan dari hidung. Pada saat tarik nafas ya, teman-teman. Dan buang nafas itu sama. Misal tarik nafasnya 10, buangnya 10. Atau tarik nafasnya 10, buangnya bisa lebih panjang, nggak apa-apa. Pada saat tarik nafaslah sampai dikumpulkan di paru-paru. Jangan sampai lepas dari tenggorokan. Nafasnya dengan irama masing-masing, ya. Oke, perlahan. Pelan-pelan tarik nafas panjang dari hidung. Sudah maksimal, buang nafas dari hidung. Oke. Nafasnya normal. Dengerin lagi instruksi saya. Teman-teman tarik nafas, tidak boleh ada ketegangan. Hanya teman-teman saja yang mengetahui dan harus dibuat nyaman.
Harus dibuat nyaman, tarikan dan buang nafas. Tidak boleh ada pemaksaan. Ya, jadi teman-teman harus merasakan nyamannya dulu. Sadar nyaman, tarik. Jadi itu berlaku artinya nature, tarikan nafas dan buang nafasnya. Hanya lebih panjang. Dan tidak kita harus sama, tarikan nafas sama teman kita nggak boleh sama. Ya ikutin aja senyamannya teman-teman. Nanti kalau berlatih terus sampai nyaman, dapat, nah teman-teman akan menemukan satu situation, atau menurut saya satu situation yang dibilang peace atau damai lah. Artinya ya disitulah kita teman-teman menemukan satu saat gitu, satu titik ketenangan. Nah, di saat ketenangan itu yang sangat diperlukan, sebab itu akan menimbulkan rest dari semua saraf-saraf kita, semua organ itu benar-benar yang dikatakan rest and peace, bukan rest and peace ya. Artinya ya benar-benar kita menemukan yang dibilang relaxation. Ya, jadi nggak ada pemaksaan. Pegang jadinya. Sewajarnya, narik napas panjang semampu kita, buang napas panjang semampu kita. Oke, kita ulang lagi. Dirasakan rasa nafasnya itu. Tarik nafas, inhale. Sampai maksimal, buang nafas. Teman-teman jangan terpengaruh dengan hitungan instruksi saya buang nafas, tarik nafas. Saya hanya memberikan instruksi saja. Teman-teman sendiri yang ngatur. Ya, jangan terpengaruh sama instruksi saya. Harus buang enggak. Saya hanya ngasih instruksi saja. Tuh, tarik nafas, buang nafas, nafasnya normal kembali. Lakukan dengan penuh kesadaran, itu namanya. Tarik nafas panjang, inhale. Buang nafas, exhale. Balik ke nafas normal. Sadar pada saat tarik nafas apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Mengamati. Pada saat tarik nafas kita amati. Dan buang nafas pun kita amati. Ya. Nafasnya normal. Jadi jangan hanya sudah tarik, buang. Tapi kita nggak tahu perjalanan dari saat tarik nafas dan buang nafas. Inhale, tarik nafas panjang. Exhale. Balik ke nafas normal. Kalau kita masih mengalami pada saat tarik nafas dan buang nafas ada satu hambatan, itu tandanya belum lepas, belum rileks. Paham ya? Itu masih ada, kalau ibarat jalan mobil masih ada batu-batu yang kerikil yang masih banyak. Atau batu-batu kali yang masih belum halus. Kalau udah kayak nafasnya lancar, tarik nafas tuh nggak ada hambatan seperti jalan tol. Nah itu oke. Ya, harusnya seperti itu. Itu termau dari pikiran ya. Kalau pikirannya struggle, pasti tarik nafasnya juga struggle. Ngeblok dia. Makanya harus relax. Tarik nafas panjang, inhale. Buang nafas, exhale. Jadi kita harus relax perutnya. Jangan mikirin, oh perut saya besar. Udah jangan mikirin. Ketika saat tarik nafas dan buang nafas, hanya ada nafas aja.
Yang ada saat itu adalah hanya nafas. Lupakan tuh. Kita pasti akan melupakan kalau udah dapat itu kita pasti lupa fisikal kita. Yang ada di nafas aja yang bergerak gitu ya. Kalau udah sampai di situ udah enak. Napasnya juga lancar. Tarik lagi nafas panjang, inhale and exhale. Yang sama ya. Jangan ikutin instruksi sayanya, tapi nafasnya masing-masing saja. Tarik nafas normal. Nah, sekarang dekatkan dagunya ke arah dada, jalan darah banda. Oke, kita akan lakukan latihan kumbhaka. Nah, hal yang terpenting adalah ketika kita tahan nafas, teman-teman sadar apa yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat saya suruh tahan nafas. Bukan tahan nafas, jadi tegang, jadi nggak bisa nafas. Pada saat tahan nafas, disitulah teman-teman coba rasakan apa yang terjadi. Ya, oke, nafasnya normal, dekatkan dagunya. Jadi nahannya kita di dada ya, nggak boleh lepas dari dagu. Makanya suruh jalan, karena harus nahan, nggak boleh bocor. Oke, step yang pertama sudah relax kan dapat teman-teman. Tarik nafas panjang, inhale. Tahan. Buang nafas. Balik ke nafas normal. Coba perhatikan pada saat tahan nafas. Apakah pikiran kita bisa melayang atau banyak pikiran? Kalau saya merasakan pada saat tahan nafas, pikiran saya, mind itu diem. Pikiran saya diem, nggak jalan. Pada saat tahan nafas. Coba rasakan. Bisa nggak teman-teman pada saat tahan nafas, pikiran teman-teman kemana-mana? Nggak bakal bisa. Pasti dia diem di situ. Ya, coba dirasakan lagi. Tarik nafas panjang. Relax saja. Dah, tahan. Coba, pasti pikiran teman-teman akan diam. Nggak loncat sana loncat sini, pikiran pasti akan diam. Oke. Perlahan buang nafas. Napasnya normal. Tegak badannya. Dagunya tetap dekat ke dada, jala darah banda. Tarik lagi nafas panjang, inhale. Tahan. Oke, buang nafas. Apakah kita bisa sanggup ketika kita coba aja teman-teman dites, ketika tahan nafas, coba teman-teman berpikir atau memikir sesuatu. Pasti nggak bakal bisa. Pasti dia terblok. Pada saat tarik nafas, saat buang nafas. Pada saat nafas bergerak atau tidak bergerak dan diam, pasti akan diam semuanya. Sekarang tarik nafas, buang nafas sampai habis, baru tahan nafas.
Paham? Kalau tadi kan tarik nafas, tahan, baru buang. Sekarang enggak, kebalikannya nih. Tarik nafas, udah maksimal, buang sampai habis, tahan. Ini lebih dalam lagi. Biasanya, ya siap ya. Nafasnya normal, jalan darah Anda. Inhale, tarik nafas panjang. Buang nafas. Sampai habis, tahan. Nafas normal. Tarik nafas panjang. Buang nafas sampai habis, baru tahan. Balik ke nafas normal. Tarik lagi nafas panjang, inhale. Dan exhale, buang nafas panjang. Tahan. Oke. Release. Angkat dagunya, nafasnya normal. Oke, perlahan langsung savasana. Mas Dedi, saya pamit dulu ya. Mau ada sesi. Ya, Makasih. terima kasih.
Slowly bending the leg. Sure, palm on the abdomen and turn body to the right side. Open your eyes, press your left palm on the floor and come up. Thank you, namaste. Oke, saya mau review sebentar mengenai tadi latihan nafas. Oke, jadi gini, teman-teman, kenapa teman-teman kok banyak latihan nafas tapi tidak merasakan efeknya atau manfaatnya? Ya mungkin merasakan tapi kok pada saat jadi teman-teman jarang mau latihan nafas gitu ya. Padahal nafas, latihan nafas, pranayam sama asanas itu sama-sama penting. Jadi dia ininya sama persentasenya. Kalau 50% di asanas, ya 50% di nafas. Dia ibarat koin, ya mata koin yang sama. Sisi satu pranayama, sisi satu lagi adalah asanas. Nah, tapi selama ini kenapa kita tidak latihan banyak asanas? Banyak pranayam. Tapi banyaknya asanas. Nah, itu terjadi tidak keseimbangan dalam tubuh kita. Ya, artinya secara psikis sebenarnya tidak bagus, harus seimbang, teman-teman ya. Nah, kecuali memang kita baru pertama berlatihan, tapi kalau teman-teman harus sudah lama harusnya menyeimbangkan. Karena dalam tubuh kita sudah seimbang. Kenapa pada saat tarik nafas, saya nggak tahu teman-teman pada saat tarik nafas, apakah ada struggle yang tadi saya bilang pada saat tarik dan buang nafas seperti nggak lancar gitu loh. Nah itu tandanya memang masih banyak struggle, masih banyak hambatan-hambatan, terutama dalam pikirannya kita ya. Jadi teman-teman harus benar-benar pada saat tarik nafas itu kayak plong, nggak ada hambatan, tarik ini juga enak. Kayak pada saat itu teman-teman salam para tarik nafas dan buang nafas, itu dalam kondisi teman-teman pada saat pasrah itu sebenarnya. Tapi pada saat tarik nafas dan buang nafas, teman-teman hanya langsung memasukkan ego, ya, atau memasukkan satu keinginan besar, pengen segala macam, itu nggak bisa. Nafasnya jadi kayak berat gitu loh. Pernah nggak nafasnya? Tapi kalau teman-teman sudah tarik nafas dan buang nafasnya ringan, enteng, nggak ada hambatan yang udah mulai berkurang, itu top. Dan itu akan teman-teman merasakan manfaatnya nanti. Ya, manfaatnya. Jadi yang tadi saya bilang, sampai ketemu teman-teman nafasnya itu tarik nafasnya ringan, panjang. Buang nafasnya juga ringan, panjang. Begitu pada saat tarik nafas dan nahan nafas, ya, itu juga. Nah, saya mau tanya, tadi pada saat tahan nafas, teman-teman bisa berpikir nggak? Enggak kan? Gimana? Pada saat tarik nahan nafas, teman-teman apa yang dirasakan? Tahan nafas. Nggak bisa mikir, ngantuk saya nguap terus. Nah, artinya begini. Kondisi pada saat tahan nafas itulah dimana kondisi sebenarnya kita dalam keadaan nol gitu loh. Udah harusnya dalam keadaan pasrah. Tapi kalau tadi teman-teman udah menemukan tarik nafasnya plong, buang nafasnya plong, tahan nafas juga akan plong. Wah, itu enak banget kalau udah teman-teman maksudnya ritmenya seperti itu enak banget tarik nafas. Itu latihan pranayama enak banget. Dan itu efeknya akan terasa lebih cepat gitu loh. Itu karena kenapa teman-teman kok bukannya bilang males, saya pikir juga teman-teman kayak jarang deh latihan pranayama. Sendiri lah maksud saya. Nggak pernah kan? Iya kan? Nah, tolong. Jadi kalau saya pribadi lakukanlah latihan nafas yang seimbang sama pranayama. Jadi seimbangnya gimana? Kalau teman-teman latihan pranayama, latihan pagi, sorenya latihan pranayama. Coba. Itu seperti dua mata koin, mempunyai kekuatan yang sama, saling menyeimbangkan. Ya, kalau nggak seimbang itu apa yang terjadi dalam tubuh kita? Bayangkan. Gitu ya. Jadi dia udah kasih clue di bukunya tuh, gurunya kasih clue bahwa pranayama sama asana itu sama-sama seperti dua mata koin. Kan dua mata koin itu kan seimbang kan, nggak ada kon yang satunya lebih besar atau lebih kecil, nggak ada.
Nah, berarti dia mempunyai kontribusi terhadap tubuh yang sama. Itu. Ya, jadi jangan dilupakan tuh latihan pranayama, jangan dibuat anggap enteng. Itu. Paham ya? Nah, coba nanti efeknya terhadap badan apa? Terhadap pikiran apa? Ya kita nggak tahu, tiba-tiba teman-teman yang badannya suka sakit segala macam tuh tiba-tiba dengan latihan pranayama kok jadi enak ya badan saya, sakit saya jadi hilang. Bisa terjadi. Itu tidak keseimbangan energinya. Ya. Gitu. Nah, itu aja sih pesan saya. Jadi untuk hari ini artinya pesannya seperti itu. Pesan yang kita dapatkan hari ini adalah seperti itu. Coba teman-teman latihan pranayama. Ya, siapa tahu sakit tubuh kita yang tadinya lama-lama nggak sembuh, bisa saja terjadi mungkin banyak over latihan pranayama, latihan asanasnya sehingga dia injured. Coba dikasih nafas untuk relaxation. Kan gitu. Jadi seimbang, teman-teman. Ya. Juga jangan latihan pranayama aja, asanasnya nggak ada. Gitu. Juga jangan, nggak seimbang. Nggak sehat juga badan kita. Nggak kuat, healthy-nya ya kan. Ototnya juga. Jadi harus seimbang. Paham ya? Oke. Sudah? Ya, nanti lakukan praktek masing-masing. Tadi prakteknya intinya gini. Kalau teman-teman sudah bisa menemukan tarik napasnya plong, buang napasnya plong, itu udah yang terbaik. Dan itu lakukan seterusnya. Sampai teman-teman begitu terus, dan apa yang terjadi itu masing-masing orang, saya nggak tahu ya. Efeknya teman-teman rasakan sendiri. Karena tiap orang beda. Ya, tergantung dari pikirannya. Tapi kalau misalkan teman-teman tarik nafas, buang nafas, nggak ada pikiran macam-macam, lurus-lurus aja aman. Ya, tapi kalau udah mikirin macam-macam, wah pengen ini, pengen apa segala macam, udah nggak aman deh. Ya, ntar ada hal-hal yang aneh-aneh aja, gitu ya. Nanti tiba-tiba, saya bisa melihat hal-hal yang kayak gitu. Begini, jangan pikir ke sana, jangan. Udah lakuin aja. Nanti ketemu, ya. Nanti teman-teman bisa yang dikatakan, yang dibilang dapat pencerahan itu lagi. Pencerahan bukan bisa enggak. Pencerahan itu tiba-tiba aja badannya teman-teman enak, sehat, terus lancar segala macam, udah enak. Nah, itu dia good. Oke? Pesannya hari ini seperti itu. Dari alam semesta seperti itu pesannya. Ya. Kita foto dulu. Mbak siapa? Mbak Irma ya foto ya? Oke. Senyum yang terbaik, manis. Oke, 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Pak Dedi semuanya. Jadi gimana? Sukses. Mbak Wina gimana Mbak Wina? Jadi latihannya Mbak Wina. Terima kasih Mas Dedi. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Dedi. Pak Dedi, atuh yang ngomong Pak Dedi. Gitu kan?